Nah, yang jadi persoalannya ini ada catatan baru lagi. Ini adegan pembulian yang terjadi. Kalau awal saya berpikir ya, loh kok bisa ya hanya modal awalnya film, apa maksudnya? Dan ini menyerempetnya yang aneh-aneh lagi. Aneh-aneh seolah-olah katanya yang dibunuh itu atau pembunuhnya dulu udah jadi polisi jadi jenderal sekarang. Terbalik lagi anaknya jenderal, terbalik lagi anaknya bupati. Nah, dan ini hati-hati loh. Baik pengacara-pengacara ya. Jangan sampai kalian seenaknya mengatakan ini viral, nanti catatan kalian bisa dilaporkan balik itu. Tapi yang menyatakan bahwa ada pejabat kan Ibu Kartini. Saya sampaikan dulu, saya tanya dulu ke Bu Kartini. Bu Kartini waktu itu sempat menyatakan bahwa Peggy sempat bercerita ke Ibu bahwa saya tidak bersalah, biarkan saya menjadi tumbal pejabat. Boleh diceritakan Bu soal itu, Bu? Ya, itu juga saya dengar-dengar dari orang-orang. Saya juga nggak ngerti apa-apa, saya nggak ngerti hukum. Cuman orang-orang bilang katanya kayak gitu, ada anaknya apa yang melakukan itu anaknya pejabat gitu. Saya ngomong Peggy sempat mengatakan itu nggak, Bu? Peggy? Apa? Peggy sempat mengatakan itu nggak ke Ibu? Nggak pernah. Waktu di Ibu ketemu Peggy di Polda. Oh, Peggy nggak pernah ngomong. Enggak gini. Jadi gini ya Pak. Silakan Pak Tony. Sudah nyebar. Jadi gini, pada saat Ibu Kartini besuk ketemu Peggy Setiawan itu kan menyampaikan ke Ibu dengan bahasa, silakan Bu. Kalau saya harus menjadi tumbal, Iya. Jadi ada kalimat kalau saya harus menjadi tumbal anak apa Bu? Silakan. Pejabat, ya saya rela mati mah karena saya tidak pernah melakukan pernah menyampaikan itu. Ibu, saya lanjutkan Mas ya. Kalau ini Ibu kayaknya masih menutupi ya. Artinya Ibu udah ketahui bahwa anak Ibu itu adalah bagian yang dicari polisi dan merupakan bagian yang takut sehingga mengatakan rela sebagai tumbal sampai saat ini. Apakah Ibu tahu bahwa selama ini anak Ibu tuh lari, nggak pernah datang lebaran, sengaja sembunyi sampai disita motor dan lain sebagainya? Jangan Ibu membuat opini publik seolah-olah ini tiba-tiba polisi asal menangkap salah nama Peggy jadi Egy gitu. Nah, karena nanti salah-salah Ibu bisa jadi tersangka gitu, termasuk pengacaranya. Nah, jadi menurut saya terbuka saja. Kalau memang polisinya memang... Tapi jangan diintimidasi, Bung Farhad. Ya, jangan intimidasi, karena ini nggak berani ngomong dia. Nanti biar saya jawab untuk Pak. Oke, silakan. Karena ini terang-terangan banget, Ibu ini mengatakan seolah-olah tiba-tiba anaknya datang ditangkap polisi, tapi setelah kita tanya satu persatu, pernah ada pemeriksaan, pernah ada penyitaan motor, pernah ada kalimat menyatakan sebagai tumbal, dan saya ingatkan jangan sampai menyeret-nyeret, karena setahu saya ketika Polres Cirebon menangkap ini perkara ini langsung dibawa dan disidik oleh Polda Jawa Barat, betul Bu? Artinya saya lihat kayak film India ya, seorang ayah dibunuh anaknya kemudian membuat laporan sendiri, dan Ibu katakan tadi sudah ada DPO. Ini beda Bu. Kalau untuk menentukan DPO itu perlu waktu lama, panggilan tersangka 2 kali, 3 kali dipanggil tidak datang. Tapi untuk perkara pembunuhan itu mereka bisa menduga ketika siapa? Ketika taruhlah dicekek lehernya. Siapa yang mau ikut geng kamu? 12 orang itu. Nggak perlu surat panggilan, izin penggeledahan, izin penangkapan lagi. Nah, ketika ditangkap 7 orang atau 8 orang ini, mereka dikirim ke kejaksaan. Kejaksaan tidak mungkin asal. Tadi berikan kesempatan dulu pada Bu Kartini. Tadi pertanyaannya Bu Farhad. Silakan. Ya Bu, pertanyaan saya, apakah selama 7 tahun ini anak Ibu pernah pulang ke kampung untuk lebaran bersama-sama sebagai orang yang bebas merdeka seperti orang normalnya? Atau Ibu tahu, menyadari bahwa Ibu termasuk orang yang menyembunyikan anaknya dan anak Ibu adalah yang bersembunyi untuk menghindari dari proses peradilan dan hukuman yang berat akan ditimpa oleh anak Ibu? Karena walaupun anak Ibu lari, sebenarnya dia akan mengalami satu proses masa daluarsa. Persembunyian dan selama itu juga dianggap sebagai hukuman. Jadi sebenarnya kita nggak ada masalah, nggak ditemukan anak Ibu juga selama 12 tahun atau 15 tahun. Anak Ibu adalah bagian dari DPO yang dihukum dan dalam ketakutan, takut ditangkap, takut digebukin, takut dibalas. Nah, jadi bagi kita, masyarakat hukum sebagai lawyer, pelarian itu adalah bukan masalah lari dari hukuman, tapi mereka menjalani hukuman. Silakan Mas Tony. Jadi Bang Farhad jadi Bang Farhad ini bukan bertanya, ini kan memberikan nasihat hukum. Tidak apa-apa, cuma Bang Farhad harus ingat, pertama, bagaimana kalau hal ini terjadi di keluarga Bang Farhad. Kedua, Bang Farhad ingat, ini masih proses hukum. Ya, kalau masih proses hukum, ya, di hukum kita ini kan menganut asas praduga tak bersalah.
tidak bisa dikatakan bersalah sebelum adanya putusan pengadilan. Oleh karenanya, keluarga bisanya melakukan pembelaan seperti ini karena meyakini Peggy Setiawan itu bukan Peggy alias Peron. Jadi bukan kemudian, ibu tahu nggak ini sudah DPO, sudah 8 tahun nggak balik apa. Pertanyaan saya, yang DPO itu adalah Peggy alias Peron, itu Peggy Setiawan atau bukan? Coba Anda jawab. Makanya ini mau dibuktikan di persidangan. Yang dikejar polisi adalah Peggy anak ibu itu. Peggy alias Peron, bukan Peggy Setiawan. Ya nggak ada masalah, nanti kan Anda yang membuktikan ketika di pengadilan ini bukan orang ya. Nanti polisi bisa meng-SP3. Tapi kalau masalah nama mungkin keterangannya... Saya tuh bukan kalimat itu tuh, SP3 tuh. Ya nggak masalah, tapi tidak mungkin polisi main tangkap nih. Sedangkan ibu itu udah tahu bahwa pernah diperiksa, pernah di BAP, pernah disita motornya. Belum. Tadi hanya disita motornya tanpa diperiksa. Gimana ibu? Pernah diperiksa? Tidak, hanya diambil motornya, Nah, itu. tidak pernah diperiksa anaknya sama sekali. Tidak pernah dipanggil, Bu. Ibu nggak pernah di Tidak. BAP, ibu nggak pernah di BAP, ibu nggak pernah ditanya kemana anaknya, diperiksa polisi ibu. Iya ditanya, saya jawab anaknya lagi kerja di Bandung, gitu aja. Diperiksanya di mana? Di rumah atau di kantor polisi? Diperiksa apa ditanya? Masa beda ini? Ditanya aja polisinya ke rumah waktu penggerebegan. Cuma satu Ibu, pertanyaan ya, Bu? anaknya Mana? Ya, saya bilang anaknya ada di Bandung lagi kerja Pak, gitu udah. Berapa kali ibu ditanya polisi atau dicari-cari seperti itu selama 7 tahun Cuman ini? waktu penggerebekan itu aja, terus udah nggak ada lagi. Ibu tahu bahwa ada RT menanyakan bahwa anak ibu bagian dari yang dicari sehingga sampai penangkapan saat ini. Ya saya dengar-dengar katanya itu, sedangkan saya bersikukuh keras anak saya waktu kejadian tidak ada di sini dan juga tidak ikut-ikutan. Mohon maaf ya Tapi Pak. yang menarik Bang Farhat, waktu datang itu ngomongnya bukan anak ibu terlibat pembunuhan, tetapi apa Bu ngomongnya? Ada polisi satu ngomongnya anak ibu punya utang sama saya 5 juta belum bayar. Ada yang satu lagi nyawa dibayar nyawa. Anak ibu ada yang satu lagi ngomongnya anak ibu membunuh orang, itu aja. Sehingga sejak 2016 sampai Itu kan- geger, sampai rame, Itu ibu kan- tidak tahu bahwa Peggy Setiawan itu terlibat. Itu kan- Tahu-tahu itu setelah ditangkap. Itu kan Bang Farhat. teknik daripada kepolisian menyatakan biasa. Kalau ditanya anak ibu